Yang jelas menurut Stanley, Yesus bukan Tuhan. Dia utusan Tuhan, dia ciptaan Tuhan. Tapi kalau Anda begini, Anda nanti tadi tuh udah banyak yang curigai Anda bukan Kristen. Gitu. Saya jelaskan, saya Kristen. Saya terlahir dari keluarga Kristen, saya punya iman Kristen. Kalau masalah pandangan teologis, jangan karena saya punya pandangan beda tentang Trinitas terus saya dibilang bukan Kristen. Terus berarti 12 murid Yesus itu bukan Kristen juga dong, karena mereka kan belum tentu kita bisa pastikan punya pandangan Trinitarian. Karena mereka itu jelas menyembah Allah yang Esa. Siapa yang mereka sembah? Allah, YHWH, sesuai dengan ajaran Yesus, karena Yesus pun menyembah Allah. Di mana ayatnya? Dia berdoa kepada Allah, begitupun murid-muridnya. Mereka melakukan seremonial ibadah zaman itu sesuai dengan ajaran Yahudi, beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Jadi Stanley, silsilah keluarga Anda itu benar dari yang membawa ajaran Bible ke kampung halaman Anda? Saya punya kakek itu misionaris dari Portugis, namanya Daniel Patrick Diover. Dia bukan orang yang pertama membawa Injil ke Sulawesi Utara, tapi dia salah satu misionaris yang datang ke sana membawa agama Kristen di desa di Pulau Siau, Kabupaten Sitaro namanya, Kabupaten Sitaro. Namanya Kampung Siau. Dia itu di situ. Jadi kalau tanya ke orang-orang gereja pasti kenal kakek saya. Dia misionaris. Saya keturunan ketiga. Jadi saya ke dia itu keturunan keempat. Jadi saya keluarga Kristen. Saya juga dengan keluarga lain juga belum punya pandangan yang sama. Karena dalam contoh kita pandangan teologis tentang Kristen kan, contoh kita membantah kekristenan. Contoh ada beberapa denominasi gereja yang menyebutnya mereka itu adalah Kristen restorasi. Kristen restorasi itu contohnya adalah gereja baptis, ada gereja Advent hari ke-7 yang menggunakan pekabaran 3 malaikat. Apakah dengan mereka mempercayai dalil-dalil pekabaran 3 malaikat untuk menerjemahkan kitab Wahyu yang dari Kristen mayoritas itu menganggap itu tidak sama, terus mereka itu sesat? Kan tidak juga. Banyak juga denominasi lain yang tidak sejalan dengan denominasi yang terbentuk dari kesepakatan Konsili Nikea. Contoh di gereja hari ke-7 Advent, ada gereja-gereja Pentakosta yang lain yang tidak. Makanya ada namanya Protestan. Protestan itu kan lahir. Tuh dulu, dari tadi ditungguin Banyuma, itu telat datangnya. Banyuma masih bisa bicara Banyuma. Ini Stanley udah hadir nih Banyuma. Banyuma ketiduran mungkin ya. Host, Banyuma udah tidur belum? Ini Stanley dari tadi nungguin. Belum, masih aman. Beritahu ada Stanley. Lagi ngobrol sama anaknya. Oh ya, Banyuma, ada Stanley Banyuma. Lanjut. Saya dengar. Lanjut aja dulu, lanjut. Oh ya, jadi saya tadi bantah itu maksudnya begini, saya tidak memaksakan apa yang saya yakini secara pandangan teologi saya tentang Injil. Tapi maksudnya teman-teman Kristen yang lain juga harus hargai juga apa yang saya yakini. Jangan seakan-akan itu menyatakan sesat atau bid'ah atau dan lain-lain atau apa gitu, atau KTP atau apa gitu kan. Karena itu dasarnya apa? Kalau berdasarkan Konsili Nikea atau berdasarkan apa? Karena kalau bicara umat kekristenan itu sudah ada di abad 50. Diksi Kristen itu sudah digunakan dalam Kisah Para Rasul. Itu abad 50 sudah ada, bukan nanti Konsili Nikea baru ada itu kata-kata Kristen. Jadi Kristen itu adalah para pengikut Kristus. Itu secara diksi Kristen, tapi kalau secara hakikatnya Kristen sudah ada zaman 12 murid Yesus tadi, karena mereka kan pengikut langsung Nabi Yesus, Nabi Isa atau Yesus Kristus. Jadi kalau mempertanyakan itu dari dasar legalitas, kami di negara Indonesia ini sudah terdaftar sebagai organisasi Kristen yang masuk dalam denominasi Protestan. Tidak masalah Protestan. Toh juga Protestan itu kan Lutheran. Permasalahan Luther itu Martin Luther sudah memprotes semua ajaran Konsili Nikea, kan banyak juga perdebatan di situ. Makanya kenapa lahirnya gereja restorasi, karena merasa ketidakpuasan dengan pembantahan si Martin Luther terhadap bapak-bapak gereja zaman itu. Makanya lahir agama Lutheran yang namanya Protestan. Tapi tidak semua agama Protestan itu setuju dengan Martin Luther, karena ada beberapa gereja restorasi yang merasa bahwa yang dilakukan Martin Luther belum sepenuhnya benar, belum sepenuhnya semuanya disampaikan dalam konsep protes itu kan. Makanya lahir gereja restorasi kayak hari ke-7 yang masih memelihara Taurat, ada yang masih menjalankan hukum Yahudi tentang halal haram, karena pandangan teologisnya mereka beda-beda. Begitu juga dengan Kristen Unitarian yang memandang bahwa Yesus dengan Allah itu beda. Yesus adalah utusan, Allah adalah sang Khalik pencipta. Itu pandangan yang harus dihargai, seperti itu. Jadi kalau kita mau perdebatkan masalah status anak Allah,
Kalau konsep Trinitarian menggunakan Matius 28, Bapa, Anak, dan Roh. Di situ tidak menyebut kata Allah. Dia hanya bilang baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Kalau dalam, saya bisa pakai analogi contoh dalam agama lain. Dia untuk menyebut syahadat itu harus menyebutkan bahwa Allah adalah utusan dan Muhammad sebagai rasul. Disebut nama Muhammad di situ. Jadi kalau kita bisa lebih dalam mendalami itu Matius 28, baptislah dalam nama Allah, nama Mesias, dan Roh Kudus. Tapi tiga ini adalah unsur yang berbeda. Satu adalah Allah sang pencipta, yang satu adalah Mesias sang yang diurapi atau Al-Masih atau Kristus, yang satu adalah Roh Kudus. Tapi tiga ini tidak bisa serta-merta kita satukan, adalah satu kesatuan dalam pribadi Allah itu sendiri, seperti itu. Terima kasih. Oke. Ada tanggapan Bang Joma di mute Bang? Bang Joma ditanggapi dulu kayaknya si Roy apa lu mau nanggapin Roy? Enggak, itu keyakinan dia kok. Tapi dia kan Kristen Roy. Ya Kristen kita kan beda. Kalau Kristen saya meyakinin bahwa Yesus itu adalah yaitu Bapa itu sendiri. Loh. Bisa bagono ya berbeda ya. Anti toleransi kan ada dua Roy ini. Ada dua Roy ini Bang Joma. Bang Joma ada dua Roy. Ada satu Stanley. pengertian toleransi kan membiarkan. Kenapa Roy Simbolon? Artinya toleransi kan membiarkan. Toleransi. Ya, jadi pendapat dia ya begitulah dulu, kita biarkan kan itu. Pendapat saya terima kasih untuk itu pandangannya teman-teman Kristen yang lain, karena kita mungkin masih punya ajaran yang sama tentang kasih dan toleransi. Jadi salam toleransi saudara-saudaraku. Oke, saya boleh masuk? Siap Pak Jemaah. Oke. Saudara Stanlis, yang Anda uraikan ini, menurut saudara, Kristen pertama kali yang lepas daripada pengajaran Yahudi itu Kristen yang mana? Diulangi, kan pada saat pertanyaannya bisa diulangi? Iya. Pada saat Yesus berada di tengah-tengah Bani Israel, di situ kan agama Kristen itu belum ada. Bahkan bersentuhan secara akidah dengan orang-orang Roma yang notabene nanti adalah pemuka-pemuka Kristen pertama itu berasal dari mereka, orang Roma ini. Itu Kristen pertama kali yang keluar daripada garis pengajaran Yahudi itu Kristen yang mana? Kalau yang keluar dari garis pengajaran Yahudi, kalau secara kan pada waktu itu kan Yesus kan jelas hidup di zaman Yahudi. Dia beribadah kepada Allah yang disembah oleh Yahudi. Yes. Begitu juga dengan 12 murid Yesus beribadah dan menyembah, sesembahannya mereka adalah satu yang namanya Elohim, El atau Elohim. Nah, ajaran itu dibawa oleh Rasul Paulus ke beberapa jemaat, ada beberapa surat-suratnya. Ada salah satu kitab, nanti saya carikan dalilnya, itu ada penyebutan Kristen pertama kan sudah ada dari zaman Rasul Paulus. Kalau tidak salah Kisah para Rasul 11 ayat 29, kalau tidak salah 26. Ya. Iya. Kisah para Rasul 11 ayat 26 itu dia mengatakan bahwa disebut dengan Kristen, ada atau pengikut Kristus. Jadi kalau kita bilang yang bertentangan dengan Yahudi, ya yang tidak sejarahnya Yahudi, ya kalau kita pakai barometernya sekarang kan otomatis sudah banyak sekali yang tidak sejalan dengan seremonial atau cara sesembahannya Yahudi. 20 lebih atau 100? Terus konsep Trinitas yang pertama, secara konsepnya itu tidak dikonsep oleh seseorang penyembah berhala. Jelasnya itu penyembah berhala yang namanya Tertullianus. Terus dia katanya mendapat ilham gimana, terus dia menciptakan seakan-akan, menurut dia, asumsi teologisnya dia, Tuhan itu kayaknya ada 3 begitu. Dia mengikuti konsep itu, tapi tidak serta-merta langsung keluar Trinitas itu, karena di Konsil Nikea awal itu baru duit tunggal, baru ada Yesus dengan Bapa yang diakui sebagai
Allah, unsur kepribadian Allah. Konsep Trinitas, 3 unsur pribadi Allah ini kan baru ada di tahun 1380-an. Dimasukkan lagi Roh Kudus sebagai salah satu dari pribadi itu. Nah, jadi kalau kita pakai barometernya Konsili Nikea yang beberapa kali dilaksanakan sampai keluarnya itu konsep Trinitas, itu sudah jelas beda dengan yang diajarkan oleh iman-iman orang Yahudi, termasuk Yesus adalah salah satu orang Yahudi sebagai rabi Yahudi waktu itu. Yang mana sudah tidak menjalankan tauhid atau tidak menjalankan keesaan Allah atau Shema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Itu sudah tidak sesuai dengan syahadatnya Israel yang ditekankan dalam perjanjian baru oleh Yesus Kristus. Hukum yang terutama adalah mengakui bahwa Allah itu cuma satu. Itu yang pertama, konsep paling pertama ya, adalah mengakui Allah cuma satu dan Allah, Elohim itu adalah Allah. Itu yang, jadi kalau ditanya sejak kapan konsep keagamaan Kristen berubah, sejak mulai muncul doktrin-doktrin yang ya bertentangan. Kalau saya tidak bilang itu salah atau benar, saya tidak punya hak untuk itu. Tapi selama dia bertentangan dengan itu ya kita tinggal nilai sendiri masing-masing secara pribadi ataupun dinilai oleh publik. Siapa sih yang sesuai dengan ajaran Yesus? Karena kalau kita pakai pengertian Kristen adalah pengikut Yesus, terus siapa sih yang kita ikuti kalau memang kita ikutinya Yesus? Kayak begitu. Jadi kalau makna Kristen adalah pengikut Kristus, terus yang kita jalankan dalam doktrin agama masing-masing ini apa betul sudah sesuai dengan ajaran Kristus? Itu yang harus kita evaluasi, mungkin secara pribadi ataupun secara organisasi. Tapi kalau saya secara ini saya bicara atas nama pribadi tanpa mewakili denominasi. Tapi saya bisa pastikan apa yang saya uraikan malam ini sesuai dengan doktrin yang saya jalankan di gereja Unitarian lainnya, kayak begitu. Karena kita konsepnya pada dasarnya satu, yang mana Allah itu tunggal, esa secara hakikat. Jadi tidak punya kepribadian satu, tapi punya, kan banyak mengklaim bahwa kita adalah agnostik juga, tapi Allah yang satu pribadi, satu tokoh Allah tapi punya satu hakikat tapi tiga punya kepribadian, kayak gitu. Tapi kalau kita, pandangannya kita, Allah itu tunggal dan esa, hakikatnya tunggal, tidak ada lagi yang bisa setara dengan dia, hanya dia saja. Selebihnya itu sudah bagian dari kekuasaan dia, pasti adalah ciptaan. Jadi kalau berdasarkan itu ya dasar iman saya seperti itu. Jadi kalau teman-teman Kristen yang lain mungkin beda dengan saya tidak bisa ini. Maksudnya kita kan punya pandangan teologis masing-masing. Cukup Roy, biar nggak panjang Roy. Stanley bisa cari tempat yang lebih adem ya. Silakan Pak Jemaah. Iya. Jadi saudara ini dari Kristen yang model apa? Kalau Unitarian. Kalau dalam konsep teologi kita konsepnya Unitarian atau tauhid, yang mana memandang bahwa Allah itu adalah esa dan hakikatnya tunggal. Iya. Oke, baik. Lalu yang menjadi nabi Anda siapa? Nabi kita, nabi atau rabi kita atau rasul yang kita percaya adalah Yesus Kristus atau utusan Allah. Itu yang kita jadikan Paulus. Paulus, kalau saya secara pribadi, Paulus karena begini, saya punya basic kan Kristen, pengikut Kristus, bukan pengikut Paulus. Jadi saya harus tetap barometernya kepada Yesus. Kalaupun ajaran Paulus sejalan dengan yang diajarkan Yesus, saya tidak ada bisa membantah, tidak mungkin saya bantah kalau itu sesuai dengan ajaran Yesus. Tapi kalau ada yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran Yesus, ada beberapa sih yang kita bisa pelajari dalam kisah-kisah para rasul, yang kita secara implisit itu tidak sejalan dengan ajaran Yesus, ya mungkin kita harus tinjau lagi. Bukan kita bilang itu salah, enggak. Harus kita kaji ulang apa maksud dari ayat itu. Oke, baik. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 3:16 data 14, akan datang setelah Yesus terangkat ke langit itu roh kebenaran. Siapa roh kebenaran itu menurut saudara? Kalau saya ya Pak, yang ditanya saya ya. Iya. Oh iya. Kalau saya sih, saya punya pandangan teologis itu. Dalam Matius 24 itu, waktu dia terangkat di surga, dia mengatakan bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu ada dalam nama Allah itu sendiri, dalam nama Dia sebagai Anak atau Mesias, dan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini
saya punya keyakinan pribadi itu, ini pribadi yang minta maaf, ini pandangan saya pribadi, bahwa Roh Kudus itu memang lagi bekerja kepada kita setiap pribadi-pribadi masing-masing. Dia punya fungsi yang akan hadir pada sesuai dengan kebutuhan kita. Kayak itu kan roh, dia bentuknya roh. Jadi ya mungkin saya tidak bisa menggambarkan konteks Roh Kudus seperti apa, karena itu namanya saja sudah roh kan. Tapi saya yakini bahwa di saat kita melakukan sesuatu apapun itu, kita selalu didampingi oleh Roh Kudus itu. Jadi kita berbuat baik atau berbuat jahat, selalu ada bisikan-bisikan secara yang kita tidak bisa gambarkan secara fisik. Yang mana dia mengingatkan, Mas Stanley itu salah loh, atau Mas Stanley ini benar loh. Nah itu mungkin kalau keyakinan saya pribadi ya, itu adalah bisikan Roh Kudus kalau menurut pendapat saya pribadi. Terima kasih. Kan itu kalau berbicara mengenai Roh Kudus itu berbeda ketika kita berbicara mengenai roh kebenaran. Yang saya pertanyakan ini adalah roh kebenaran. Kalau Roh Kudus yang Anda maksud itu, kalau Roh Kudus datang kepada Anda, maka Anda akan menjadi seorang nabi. Di dalam kitabnya orang Yahudi itu konsepnya begitu. Bilangan 11:25, lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap kepadanya dan ditaruhnya atas seluruh ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Jadi orang yang kepenuhan Roh Kudus itu sama seperti nabi mereka itu. Bilangan 11:29, tetapi Musa berkata kepada mereka, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Jadi kalau Anda mengaku ada Roh Kudus pada diri Anda yang suka membisik, berarti Anda nabi. Bukan begitu polanya. Dengarkan saya dulu. Di dalam kitab yang saudara pegang, Yesus mengatakan, meminta kepada Bapa seorang yang akan menjadi penolong lain. Lalu dia disebut sebagai roh kebenaran. Nah, roh kebenaran ini yang saya katakan kepada saudara, yang akan memimpin Bani Israel atau orang yang percaya kepada Tuhannya Bani Israel dan juga kepada utusan-utusan yang datang kepada Bani Israel. Roh Kudus ini, roh kebenaran ini akan memimpin manusia ke dalam setiap kebenaran. Sebab roh kebenaran ini tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan jadi roh kebenaran dengan roh yang selalu membisikkan Anda itu beda. Roh kebenaran ini adalah sosok manusia yang diutus oleh Tuhan melalui perantaraan Roh Kudus, di mana Roh Kudus mengajarkan dirinya untuk menerima firman Tuhan. Lalu roh kebenaran yang adalah nabi ini, yang manusia ini, ketika kemudian mendengarkan perkataan dari Roh Kudus, apa yang didengarkan itu adalah firman Tuhan. Ini kaidahnya. Jadi Tuhan mengutus Roh Kudus, Roh Kudusnya datang kepada roh kebenaran itu. Roh kebenaran ini manusia, Bung. Dan kalau roh kebenaran ini adalah Anda, berarti Anda nabi. Berarti yang datang kepada Anda Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu hanya datang kepada roh kebenaran. Roh kebenaran inilah nanti yang mengajarkan kepada manusia. Bukan kepada Anda. Roh kebenaran itu tidak datang. Roh Kudus itu tidak datang ke Anda. Kecuali Anda nabi. Ke Yesus ya Bang Juma. Gimana? Seperti itu. Ke Yesus. Roh kebenaran ke Yesus. Roh kebenaran itu datang setelah Yesus. Jadi menyangkut dengan roh kebenaran atau Roh Kudus itu tadi ya mungkin kesempatan malam ini saya belum bisa menguraikan secara detail karena memang saya belum punya data atau fakta apapun tentang keberadaan Roh Kudus yang sudah diturunkan itu kan, apalagi tentang uraiannya Abang tadi menyangkut dengan dia dalam bentuk utusan atau bentuk nabi. Makanya jujur kalau kita tidak bicara pandangan teologis ya, minta maaf buat teman-teman yang lain yang sama-sama kita membaca Injil, bahwa memang kalau kita mau kaji secara jujur, ada sisipan-sisipan dalam kitab-kitab
Tanak itu tentang sosok-sosok yang memang kalau kita ungkapkan di sini akan menjadi perdebatan yang sangat luar biasa gitu. Makanya saya kasih contoh, tapi ini bukan berarti pandangan teologis, bukan. Ini hanyalah data yang mana dalam Kidung Agung itu ada salah satu kisah, salah satu tulisan yang dalam bahasa Ibrani-nya itu sekian diksi yang dipakai. Ada diksi yang namanya Muhammadim. Nah, itu diterjemahkan dalam Alkitab Indonesia jadi kekasihku. Nah, kalau kita berbicara Muhammadim dalam bahasa asli itu Muhammadim. Jadi pengertian KBLI ini atau penerjemahannya Lembaga Alkitab Indonesia yang barometernya dari United Bible Society di Amerika itu, mereka menerjemahkan itu sebagai kekasihku. Jadi kata sifat jadinya, bukan kata orang. Jadi itu yang kita harus masih dikaji ulang, masih dikaji oleh beberapa pakar teologi. Saya juga tidak bisa kasih pandangan tentang itu karena bukan ranah saya juga belum jangkau sampai ke situ. Tapi perdebatan itu ada. Saya akan bikin besok kontennya, saya akan coba tag beberapa teman di sini tentang itu. Bahkan banyak pendeta membahas tentang Kidung Agung, yang mana di sana ada satu diksi, apakah dia adalah sifat atau nama orang, kita belum bisa uraikan itu. Yang berbunyi Muhammadim atau kekasihku. Nah, itu kita tidak tahu siapakah itu. Apakah itu kata sifat dalam bahasa Ibrani Muhammadim adalah kekasihku? Karena yang menulis ini adalah Salomo yang menulis surat ini. Kidung Agung itu adalah tulisan Salomo. Siapa yang dimaksud oleh Sulaiman ini atau Salomo ini dalam Kidung Agung itu? Karena dia menuliskan situ bahwa inilah kekasihku, temanku, wahai putri-putri Yerusalem. Bahasa Indonesia seperti itu. Kalau bahasa Ibrani yang asli, kekasihku, dia pakai diksi Muhammadim. Nah, itu pertanyaannya, Muhammad dalam Kidung Agung itu apakah kata sifat atau nama orang? Itu yang masih diperdebatkan. Saya tidak bilang ini adalah satu yang kebenaran, enggak, ini baru. Tapi kalau datanya ada, saya bisa uraikan datanya. Kalau datanya ada, saya punya kitab Ibrani juga ada, jadi saya bisa uraikan datanya. Saya akan bikin konten khusus tentang itu juga, saya akan posting biar bisa dilihat data yang saya uraikan di situ. Yang jelas itu ada. Kalau kita berasumsi dari situ bahwa itu akan lahir kemudian, itu juga masih dikaji dari segi pandangan teologis. Karena itu juga saya pun belum bisa meyakini itu, karena itu masih dikaji entah secara organisasi teologi ataupun saya secara pribadi. Terima kasih. Iya, jadi salah satu kemudian gelar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Habibullah. Habibullah itu artinya kekasih Allah, orang yang dikasihi, orang yang dicintai. Jadi kalau dikatakan kekasih diterjemahkan ya nggak apa-apa. Tetapi itu bukan menjadi pola yang kemudian saya ingin sampaikan kepada saudara. Karena saudara ini sudah ada di ajang selangkah menuju hidayah. Saya katakan gini, Bung. Ketika kita berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran menguraikan tentang nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa, wa isqala Musa liqaumihi. Nabi Isa, wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel. Jadi Islam itu mengurai tentang data-data para nabi. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel menerangkan kepada kaumnya, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Jadi dia menyebutkan kemudian. Nah, inilah makanya saya katakan di Yohanes 16 yang pertama yang harus dipahami adalah antara roh kebenaran dan Roh Kudus itu berbeda. Roh Kudus itu menerima firman dari Allah, lalu kemudian Roh Kudus ini menyampaikan kepada roh kebenaran. Roh kebenaran inilah yang kemudian mengajarkan manusia kepada setiap kebenaran. Nah, inilah yang Al-Quran kemudian sebutkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW dijelaskan dengan sangat rinci di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48. Apa yang dikatakan oleh Allah ketika berbicara mengenai Rasulullah? Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Kami Allah telah menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan membawa kebenaran. Jadi roh kebenaran itu datang kepada baginda. Yang dimaksud roh di sini adalah nabi. Jadi siapapun kemudian yang disebut roh itu adalah pasti nabi. Kebenaran inilah kemudian yang didatangkan dari Roh Kudus. Makanya Al-Quran diturunkan oleh Allah
melalui Roh Kudus kepada roh kebenaran. Karena setiap orang yang didatangkan kepadanya roh Tuhan, maka dia disebut nabi, seperti yang saya uraikan tadi. Misalnya di Bilangan 11:29. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau menurut umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi roh kepadanya, kepada mereka. Di dalam Yohanes 3 nomor 34 juga data itu ada. Bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka kemudian kepada mereka ada roh Tuhan. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Sebab Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada dia tersebut. Artinya nabi itu adalah roh Tuhan yang ada pada seseorang. Kemudian di Nehemia 9 nomor 30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan para nabi. Rohmu, yaitu para nabi. Jadi kalau dikatakan kemudian di dalam Yohanes 16, roh kebenaran artinya nabi kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya kepadamu. Nah, kalau saya mau mohon izin kepada saudara, saya masukkan nama Rasulullah di sini, itu kena. Tetapi apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, yaitu nabi kebenaran, ia akan memimpin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Dan Nabi Muhammad akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pembedanya saya dengan saudara adalah, yang Anda maksud roh kebenaran adalah sesuatu yang membisikkan kepada telinga dan hati Anda. Padahal sebenarnya yang dimaksud itu bukan datangnya roh kebenaran kepada seorang nabi yang mendapatkan pengilhaman ilmu pengajaran dari Roh Kudus yang diterima dari Allah. Makanya Al-Quran kemudian mengatakan di dalam surah An-Nahl ayat 102, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima kebenaran Al-Quran dari Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Maka yang dimaksud dengan roh kebenaran ini tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Polanya sangat jelas. Sedikit lagi, coba kita lihat. Anda beriman kepada Yesus dan menganggap Yesus itu sebagai nabi Anda, padahal Yesus mengaku diutus hanya kepada Bani Israel saja. Anda tidak masuk dalam golongan itu. Tetapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kemudian ke atas muka bumi ini. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Tiadalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa Al-Quran untuk menjelaskan apa yang harus umat manusia itu lakukan, agar mereka kemudian, agar Rasul kemudian menjelaskan kepada mereka apa yang Allah inginkan mereka lakukan agar mereka berfikir. Lalu Al-Quran juga mengatakan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Maka sebagai utusan untuk seluruh umat manusia, beliau datang mengajarkan segala sesuatu. Itulah yang kami sebutkan Al-Quran. Jadi kalau misalnya saudara, kita ukur ini, dikatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa, seorang nabi adalah lebih benar jika aku adalah lebih benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dan
Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang ingin kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Makanya umat Islam dipimpin dalam semua kebenaran. Berbicara mengenai hukum-hukum, hukum negara, hukum agama, politik, ekonomi, sastra, bahasa, pemerintahan, kemasyarakatan, apalagi hukum pewarisan, dan semua diajarkan oleh roh kebenaran itu. Di dalam Al-Quran itu sudah terkumpul. Jadi keliru saudara kalau Anda mengatakan roh kebenaran, Roh Kudus datang membisikkan saudara, berarti Anda nabi. Coba betapa ribetnya kalau yang Anda maksud itu datang kepada saudara. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia, sang roh kebenaran ini, tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Nah sekarang coba, kalau Anda itu ingin mempraktekkan ini, ajarkan saya apa yang diajarkan roh kebenaran kepada saudara tentang pembagian harta warisan. Bisa tidak? Karena di sini dikatakan roh kebenaran itu akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi apa yang dikatakan adalah apa yang didengarkan. Didengarkan dari mana? Dari Tuhannya. Berarti ketika Anda bertanya kepada roh kebenaran yang ada pada diri Anda, wahai roh kebenaran, apa yang Anda ingin ajarkan kepada saya tentang harta waris, tentang pembagian warisan? Sebab ada masalah ini di dalam rumah tangga saya ingin bagi warisan. Bagaimana caranya wahai roh kebenaran? Maka roh kebenaran akan membisu. Kenapa? Karena roh kebenaran tidak bercakap-cakap, roh kebenaran tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan dari Tuhan itulah yang akan disampaikan. Karena Anda bertanya kepada roh kebenaran, untuk menjawabnya dia nggak bisa menjawab sendiri, dia harus naik dulu ke langit. Naik, wahai Tuhan, hambamu bernama Stanlis bertanya kepada aku tentang pembagian harta warisan. Dijawablah kemudian, cak, turun, bisikkan lagi kepada Anda, wahai Stanlis, pembagian harta warisan menurut Tuhan yang kudengarkan begini. Ribet Roh Kudus Anda, roh kebenaran Anda itu Anda buat ribet sekali. Kenapa saya katakan ribet sekali? Karena ada miliaran manusia yang akan minta petunjuk kemudian tentang harta pewarisan, dan model-modelnya itu berbeda. Sementara kalau Anda pahami seperti itu, Anda semua Kristen akan mengatakan kami semua memiliki Roh Kudus. Oke, masing-masing orang berbeda permasalahannya. Berarti Roh Kudus ini bolak-balik terus, karena dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau itu yang Anda imani, roh kebenaran yang datang membisikkan kepada saudara. Tapi kalau umat Islam, yang dimaksud roh kudus, roh kebenaran adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW, bertanya tentang pewarisan, Roh Kudus mengajarkan cuman sekali, dan ajarannya itu untuk seluruh umat manusia, kaffatan linnas. Miliaran manusia bertanya tentang pewarisan, sudah ada jawabannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa yang dikatakan kemudian oleh Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthayain. Fa in kunna nisa fawqa snatain falahunna thulatha ma tarak. Wa in kanat wahida falamma nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu walad wa warithahu aba fali ummihi thuluth, dan seterusnya. Kaidah sudah ditorehkan, tinggal siapa yang membutuhkan ilmu itu baca Al-Quran. Kenapa?
Karena roh kebenaran sudah menerima apa yang didengarkan dari Tuhan melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus datang kepada roh kebenaran, mengajarkan segala hukum-hukum. Jadi tidak perlu ribet. Makanya di umat Islam itu tidak seperti di Kristen. Ada yang Trinitas, ada yang Tritunggal, ada yang kitabnya sekian, ada yang kitabnya sekian. Kenapa? Karena mereka menganggap masing-masing punya Roh Kudus. Padahal cara kerja Roh Kudus itu tidak begitu. Roh Kudus itu datang membimbing kemudian sang roh kebenaran, agar roh kebenaran memberikan pengajaran kepada seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi. Itu yang diterangkan Al-Quran. Nah, Anda bagaimana? Nah, coba tanya Roh Kudusnya. Roh kebenaran, saya mau bagi warisan. Nih gimana ini? Oh, roh kebenarannya naik dulu. Minta wahyu dulu sama Elohim. Elohim, hambamu bernama si fulan minta. Jangan Anda mengatakan dia adalah Tuhan. Tidak mungkin. Karena dia tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan, itu yang dia sampaikan. Berarti ketika Anda tanya, dia nggak bicara. Dia diam, dia naik dulu menghadap. Nah, kemudian anak Anda minta yang lain. Minta lagi materi apa ya? Materi politik. Wah, naik juga lagi, dia menghadap. Tuhan, si fulan minta politik. Gimana itu solusinya Tuhan? Didengarnya turun lagi. Kalau Al-Quran tidak. Berbicara mengenai politik lengkap di dalamnya, ekonomi lengkap di dalamnya, berbicara mengenai fikih, syariah, akidah, tauhid, semua lengkap di dalamnya. Sudah diajarkan. Karena Yesus memang mengatakan itu. Dia, roh kebenaran, akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah sekarang, coba Anda tanya kepada roh kebenaran Anda. Roh kebenaran, coba Anda terangkan kepada saya, bagaimana proses embrio di dalam kandungan manusia. Apa yang dijelaskan kemudian roh kebenaran kepada saudara. Naik dulu dia, menghadap ke atas. Karena yang didengarkan itulah yang diajarkan kepada saudara. Nah, gimana itu roh kebenaran kayak begitu polanya? Tidak akan ada seperti itu. Polanya adalah berbicara mengenai embrio. Roh kebenaran sudah menguraikannya di dalam Al-Quranul Karim. Berbicara mengenai ekonomi, roh kebenaran sudah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Makanya Al-Quran itu, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang mewahyukan Al-Quran, kami yang menjaga. Kenapa? Karena Al-Quran itulah tersimpul kebenaran itu. Dia yang mengajarkan hukum-hukum, ada semua di dalam. Memimpin kepada semua kebenaran, ada di dalam Al-Quran. Nah, sedangkan kalau Anda saya tanya, Anda ibadah hari apa? Hari Minggu. Mana pola dari roh kebenaran mengajarkan ibadah hari Minggu? Enggak ada. Oh enggak Bang Suma, saya ibadah hari Sabtu. Oke. Di dalam Keluaran 31 nomor 16-17, Sabat itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Anda ibadah apa? Minggu? Enggak Bang Suma. Jadi apa? Sabtu. Mana dalilnya Sabat itu untuk non-Yahudi? Enggak ada juga. Roh kebenaran Anda mandul. Dah. Ya, jadi roh kebenaran itu adalah kesimpulannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Silakan. Udah, aku mau pamit. Iya, sekali aja bilang pamit. Oh, kayak emosi gimana sih? Kebenaran nggak bisa disembunyikan, Bung. Harus kita tampilkan. Iya, gimana? Ngomong sama Stanley aja, aku mau pamit. Oh iya, tidurlah. Jangan lupa belajar Bible yang malam baik. Ya. Iya, subuh ini. Dong. Jangan lupa cuci kaki, cuci muka, oke? Iya, oke. Roy, jangan lupa berhentilah menuangkan manusia ya. Lanjut, Banyuma. Ya, silakan Saudara Stanley. Pola apa yang Anda ingin sampaikan? Anda bukan Bani Israel. Silakan. Ya, kalau saya mendengarkan dengan seksama tadi yang diuraikan dan juga dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran saya dengarkan, dan saya tidak bisa kasih tanggapan karena saya kan belum paham betul sudut pandang teologis dari
agama Islam atau Muslim kan. Saya hanya kasih tanggapan secara pribadi saya. Sampai malam ini saya masih punya keyakinan atau berpandangan teologis yang mana Yesus itu datang untuk seluruh bangsa. Ya mungkin abang sudah bantah juga. Ya mungkin biarlah waktu yang menjawab. Mungkin waktu yang akan menjawab karena saya harus menganalisa atau harus bertanya kepada teman-teman yang lain atau kepada para pendeta untuk bisa memaknai secara pandangan teologis itu kan. Tapi apa yang abang uraikan tadi saya tidak bisa bantah karena itu juga jelas semua ada dalilnya. Saya tidak berani mengutip-ngutip dalil Al-Quran karena saya bukan bidangnya, saya bukan wilayah saya kan. Tapi saya mendengarkan dengan seksama untuk menjadi bahan pertimbangan secara pribadi ya. Saya tidak bawa organisasi apapun di sini secara pribadi. Terus kalau bertanya pandangan tentang Muhammad, saya bisa bicara dari segi kami mayoritas, tidak semuanya ya, mayoritas pandangan-pandangan yang diajarkan oleh para tokoh-tokoh teologi Unitarian, yang mana kita tidak menutup diri untuk siapapun yang pada dasarnya sejalan dengan ajaran Isa. Tidak ada salahnya kita menjadikan barometer kita untuk belajar, karena kita harus akui bahwa banyak hal-hal baru. Contohnya kita bicara contoh yang berlaku kayak kita harus akui bahwa dalam hukum dalam ilmu tentang beradab itu memang dalam Al-Quran itu sangat lengkap, bahkan dipakai dalam beberapa aturan-aturan dunia secara ini kan kayak begitu. Tapi itu kita jadikan referensi kalau dalam Kristen Unitarian, para tokoh-tokoh teologis tidak menutup pintu untuk siapa saja yang punya pengajaran yang sesuai dengan ajaran. Selama pada konsepnya Unitarian ini kan tauhid. Siapapun dia selama dia masih berpegang kepada ajaran tauhid yang diajarkan Nabi Musa dan Yesus Kristus, kita tidak menutup diri. Jangan kita mau jadi buta begitu, kita tidak mau lihat, ibaratnya ini kita jangan lihat kayak kacamata kuda gitu. Kita harus lihat juga ke kiri kanan yang punya dampak kepada kehidupan kita masing-masing. Seperti itu Bang. Jadi saya tidak bantah karena bukan bidang saya membantah, apalagi ini menggunakan dari Al-Quran yang saya tidak punya ilmu sampai ke sana untuk bisa saya hanya bisa mendengarkan dan mencari esensi dari abang yang uraikan tadi. Esensinya adalah saya sudah paham yang mana abang mengarahkan bahwa rasul yang Roh Kudus yang dimaksud di situ mengarah kepada Nabi Muhammad. Makanya saya bilang saya juga tidak bisa bantah karena toh kami juga, dan saya kasih beberapa bukti yang mana dalam kaum internal teologis Kristen pun lagi membahas itu, membahas kitab-kitab yang sempat tersirat ya, bukan tersirat karena kenapa saya bilang tersirat bukan tersurat karena di saat dia diartikan ke bahasa lain jadi berubah makna, dia lebih ke arti harafiah, bukan lebih ke bukan ke makna atau nama itu sendiri. Makanya itu masih dibahas. Jadi saya tidak bantah. Jadi pandangan teologi saya ya kembali lagi kepada tadi, saya tetap tauhid. Yesus adalah utusan, Yesus adalah nabi yang sampai sekarang ini saya masih ikuti semua ajaran-ajarannya beliau. Itu saja Bang Zuma. Oke. Saya lagi ya, gantian kita. Jadi ketika Anda menarasikan tidak bisa membantah, bukan hanya karena faktor Al-Qur'annya, tapi memang sudah berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam kitab saudara. Ini yang kedua yang ingin saya uraikan kepada saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 3:22-23. Bukankah telah dikatakan Nabi Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu. Jadi di sini dikatakan sama seperti aku. Jadi Nabi Musa kemudian bercerita bukan kepada satu suku, bukan bercerita kepada satu golongan, tetapi bercerita kepada seluruh Bani Israel. Bukankah Nabi Musa telah menyatakan kepadamu, bukankah Tuhan Allah akan membangkitkan Nabi seperti aku ini di tengah-tengah saudara-saudaramu. Nabi Musa sedang bercerita kepada Bani Israel. Saudara Bani Israel itu adalah Bani Ismail, gak ada yang lain. Bani Israel tidak bersaudara dengan Bani Romawi, enggak. Tapi dia bersaudara dengan Bani Ismail. Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Nah, ini poin kalimatnya yang perlu diperhatikan. Dengarkanlah nabi tersebut dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu.
Jadi nabi ini sama seperti Nabi Musa, dengarkanlah setiap perkataan yang keluar dari mulut tersebut. Dari mulut Nabi. Nah, endingnya di data 23 akan terjadi dan akan terjadi. Berarti ini harus terbukti. Kalau tidak terbukti, berarti ini hoax. Data ini hoax. Kalau terbukti, berarti kita harus mencari siapa nabi yang datang setelah Nabi Musa, yang kemudian siapapun yang tidak mendengarkan ucapan nabi tersebut, maka akan dibunuh dari umat manusia itu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi. Jadi kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 23 ini, kata basmi di sana itu dalam bahasa Yunaninya jelas itu dibunuh atau dimatikan. Exolotreu artinya dilenyapkan atau dimatikan atau dibasmi atau dilenyapkan. Jadi akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi yang sama seperti Musa akan dimatikan dari umat kita, akan dibasmi, akan dilenyapkan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah itu Nabi Yesus? Apakah betul semua orang yang tidak mendengarkan Yesus akan dibunuh? Mari kita buktikan. Ketika Nabi Yesus datang kepada Bani Israel, hanya berapa orang yang menerima dia sampai pada keadaan dia disalibkan karena ditolak dia sebagai Mesias. Apa yang terjadi? Dibunuhkah mereka atau sebaliknya justru Yesus yang dibunuh? Kalau Yesus yang dibunuh, berarti ada nabi lain yang sama seperti Nabi Musa. Nah sekarang permasalahannya adalah Nabi Musa ketika datang, dia itu jago perang. Maka nabi yang sama seperti Musa jago perang. Bagaimana orang Amalek diperintahkan jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Coba. Nabi Musa datang diperintahkan kemudian berperang, ada harta rampasan dan seterusnya. Yesus bisa dia, nggak cocok dia duduk di situ. Akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ulangan 34 nomor 10. Di situ sangat jelas diterangkan bahwa tidak akan ada lagi nabi yang diutus kepada Bani Israel yang sama seperti Nabi Musa. Ayo. Tidak ada lagi nabi yang akan bangkit di tengah Bani Israel yang sama seperti Nabi Musa. Ulangan 34 nomor 10. Berarti nabi yang sama seperti Musa ini bukan dari Bani Israel, tapi dari saudara Bani Israel. Saudara Bani Israel adalah Bani Ismail. Siapa nabi yang datang kemudian yang melumpuhkan dan mengusir penjajahan Romawi terhadap Yerusalem? Baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui pasukannya, melalui sahabatnya. Jadi barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibunuh dari umat kita. Apakah Yesus? Bukan. Apakah Paulus? Bukan. Apakah Lukas? Bukan. Markus, Matius, Yohanes? Bukan. Kita tidak bisa mencari yang lain. Mata kita, pikiran kita dan kebenaran absolut akan hanya bertuju kepada satu titik, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, Bung, silakan. Stanley nih. Ya, Tidur ya, Bang. mungkin. Ya Bang, enggak, saya dengar Bang, saya dengar. Oke, silakan. Jadi saya sekali lagi Bang, saya punya pendapat seperti tadi Abang bilang ya.
saya tidak bisa membantah satupun yang abang katakan karena semua berdasarkan dalil. Saya pun tidak bisa menutup diri untuk apapun tentang kebenaran yang saya dengar dari beberapa sumber kan. Tapi kalau kita berdasarkan Alkitab, yang mana menjadi dasar pembantahan umat Kristen kepada Nabi non-Israel, saya sudah bisa buktikan kemarin itu ya, yang mana ada 2 Nabi yang non-Bani Israel. Makanya kenapa sih kita masih terlalu kayak gimana alergi dengan non-Israel itu loh. Padahal Ayub jelas bukan orang Israel, Obadya juga bukan orang Israel, kayak begitu. Kan pembantahan yang mutlak sama teman-teman dari Yahudi ataupun Nasrani ini kan, bahwa Nabi itu harus berasal atau utusan Allah itu harus berdasarkan dari Bani Israel. Itu ada ayatnya yang diuraikan di Ulangan. Sedangkan kalau kita lihat data, bukan data lagi, fakta yang sudah terjadi, Ayub orang Edom yang hidupnya, Edom itu adalah Arab Utara, dia sudah diangkat sebagai nabi. Begitu juga Obadya juga dia sudah angkat sebagai nabi, itu adalah bangsa-bangsa Edom, bangsa-bangsa Arab Utara. Jadi terus untuk apa kita harus menutup diri untuk nabi setelah itu kalau memang toh ada di luar Bani Israel? Makanya, tapi kalau untuk itu kita tidak harus serta-merta meyakini bahwa itu harus butuh kajian yang lebih dalam. Makanya forum-forum seperti ini kan saya respect sama teman-teman siapapun dia, karena kita yang 3000 sekian ini orang yang peduli tentang kebenaran, yang peduli tentang kehidupan setelah kehidupan sekarang. Jadi apapun yang terjadi dalam forum ini ya kita saling menghargai saja gitu Bang. Jadi saya hanya bisa komentar itu Bang, jadi saya tidak bisa bantah. Saya juga masih dalam proses belajar karena final daripada kita punya proses belajar di saat kita sudah mati. Sampai kapanpun selama kita masih hidup kita akan belajar terus yang mana yang namanya kebenaran. Jadi saya hanya bilang seperti itu. Jadi selebihnya biarlah waktu yang akan menjawab, biarlah hidayah. Mungkin siapa tahu saya mendapat pandangan-pandangan yang ini ya. Tapi untuk sejauh sampai malam ini saya berbicara, saya semua masih berdalilkan Injil. Saya masih barometer kepada junjungan saya Yesus Kristus. Tapi tidak menutup diri karena ya itu tadi saya bilang ke abang, yang mana kita tidak bisa menutup diri kepada kebenaran kayak begitu. Karena kalau kita mau bantah, kalau kita mau akui bahwa setelah Yesus itu adalah orang-orang palsu, itu kan banyak juga. Sebelum Nabi Muhammad itu sudah banyak orang yang mengabarkan kebenaran. Tapi apakah itu adalah kebenaran yang dimaksud dalam konsep Rasul Roh Kudus yang diturunkan, yang akhirnya muncul di tahun 610 Masehi lewat Quran yang terbit yang datang di Gua Hira kepada Rasul yang namanya baginda Muhammad. Nah itu ya kita harus kaji ulang karena itu kan butuh banyak referensi. Iya, jadi betul. kita harus referensi juga sama pendeta atau juga. Tapi kalau saya usah ungkapkan di sini, nanti saya akan bikin satu konten. Pendeta dari Unitarian dia bahas pembahasan tentang Nabi Muhammad banyak. Nanti saya akan bikin konten. Jadi kita tidak menutup diri untuk Nabi Muhammad. Karena kenapa? Karena yang Muhammad ajarkan adalah tauhid, keesaan Allah. Terlepas dari banyak perbedaannya, itu kita bicara budaya. Karena budaya Ibrani sama budaya Arab itu juga beda, Pak. Karena realita kehidupan sosial yang ada di Bani Israel sama realita sosial yang terjadi di Arab itu beda. Jadi kita harus harus berpikir logika juga kalau ada perbedaan-perbedaan seperti itu kan, karena itu bicara kebudayaan dan tradisi atau kultur di daerah-daerah masing-masing. Itu kan dua terbitnya ini kitab-kitab yang besar ini kan. Tapi kalau kita menutup diri itu juga salah, karena kita menutup diri kebenaran karena kita harus update handphone saja, kita harus update dari zamannya masih poliponik sampai Symbian sampai Android sekian, kita harus update terus biar kita bisa mendapat betul-betul yang maksimal dalam hari ini, maksimal analogi untuk kebenaran yang betul-betul maksimal. Karena kita banyak sih teman-teman yang bantah-bantah saya juga banyak dengar tentang pembantah-pembantah Al-Quran, contoh tentang ajaran kenapa Al-Quran mengajarkan poligami begini-begini. Saya berpandangan begini, bahwa sekarang satupun siapa yang dalam orang Kristen yang bisa membuktikan bahwa Kristen melarang poligami. Kita tidak mengajarkan ini, kita bilang tidak mengajarkan ini benar, tidak. Kita bilang bahwa adakah dalil yang melarang itu? Tidak ada. Dari Kejadian sampai Wahyu tidak pernah ada yang melarang poligami. Terus kalau itu diatur di dalam kitab Al-Quran, terus ada yang salah atau tidak? Karena memang dalam Injil, dalam Taurat sampai dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada yang mengatur tentang poligami. Terus sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Di mana kejadiannya? Abraham terjadi, Soleman bahkan sangat banyak. Begitu juga dengan Yakub, ada Rahel, Rahel sama Ribka, siapa namanya? Terus dan seterusnya. Jadi sudah banyak kejadian-kejadian itu yang mana satu manusia laki-laki hidup tidak monogami, dia poligami. Nah, di manakah itu diatur? Baru ada di Al-Quran. Karena dalam kitab Kejadian sampai Wahyu tidak ada satupun ayat yang mengatur tentang itu. Tapi memang ada menulis dalam kitab Kisah Para Rasul yang mana yang menjadi imam harus seorang laki-laki dari satu istri. Itu ada bunyinya. Tapi bukan bisa melarang ini, karena kalau kita bilang melarang,
Nabi-nabi sebelumnya juga sudah melakukan itu. Nah, itu kita tidak bilang ini benar atau salah. Jangan salah paham dulu. Ini kita tidak bilang poligami benar atau salah. Kita bahas menyangkut dengan satu aturan yang mengatur itu adanya di mana. Itu cuma ada di Al-Quran yang setahu saya ya. Tapi kalau ada satu orang Kristen pun yang bisa membuktikan tidak ada ajaran itu, tidak ada yang mengajarkan itu di dalam Taurat sampai ke Injil, dari Tanak, Zabur itu tidak ada mengatur itu. Tapi itu kejadian sudah terjadi. Jadi mungkin dengan dasar itu ada namanya, mungkin kalau dalam konsep-konsep sekarang lebih amandemen lah, saya direvisi karena memang ini baru kejadian terjadi. Jadi jangan sampai tidak ada yang mengatur, tambah rusaklah kehidupan. Makanya diaturlah itu dalam beberapa betul sekali. Makanya saya tidak bisa punya pandangan jauh, karena apalagi kalau kita berbicara dalil Al-Quran, karena saya juga pahami bahwa dalam Al-Quran sendiri pandangan-pandangannya Umar bin Khattab, pandangan-pandangannya Ibnu Abbas itu juga beda-beda. Contoh tentang kejadian Ishak dan juga Ismail itu bukan pertentangan antara Islam dan Kristen. Antara Ibnu Abbas dan juga Umar bin Khattab pun perdebatkan itu. Cuma agama Islam tidak menjadikan itu sebagai sekunder. Itu adalah primer. Itu bukan primer, itu sekunder. Karena kalau saya pelajari konsep-konsep penulisan Al-Quran lebih kepada esensi itu lebih kepada poinnya itu adalah pengorbanan si Ibrahim. Dia rela mengorbankan apapun demi Allah begitu. Jadi perdebatan Ismail Ishak ini bukan aja di Kristen Islam, dalam Islam sendiri juga ada. Makanya saya bilang, tapi saya lihat esensinya bahwa Islam tidak mempermasalahkan itu, karena itu bukanlah primer, itu adalah sekunder. Esensinya adalah kerelaannya seorang nabi Ibrahim, keikhlasan dan kesabaran. Jadi begitu. Jadi saya lihat ke poin-poin. Terus masalah banyak kitab-kitab lain yang menceritakan banyak kisah. Saya lihat, kan saya juga tidak mendalami Al-Quran. Hanya saya mengambil dari kesimpulan pribadi ya. Jangan sampai ada yang komplain ini kesimpulan pribadi karena saya tidak paham Al-Quran. Tapi saya lihat Al-Quran lebih ke esensi hidup itu seperti apa sih. Makanya kalau kita tidak menutup diri kepada siapapun dia, kalau Yesus mengajarkan kasih dan Muhammad mengajarkan rahmatan lil alamin, apa sih perbedaan kasih dan rahmatan lil alamin ini? Itu adalah sama, hanya perbedaan lafaz. Yang satu kasih dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Ibraninya poin-poin tentang kasih, sedangkan rahmatan lil alamin ini kan juga menyangkut kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Ada satu ayat dalam Al-Quran, saya lupa bunyinya itu. Apa itu? Hablum minallah wa hablum minan nas. Itu Pak, itu betul. Itu kan menyangkut dengan kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Persis isinya dengan yang diajarkan Yesus tentang pengenapan Taurat, yang mana dia datang menggenapi Taurat itu bukan menghilangkan, hanya menggenapi dengan menjelaskan menegaskan tentang kasih kepada Allah 1 sampai 4, hukum ke 1 sampai ke 4, dan 6 sampai 10 hak kasih kepada sesama manusia. Jangan ada pada mulai itu kan kasih kepada Allah, jangan menyembah patung, ingatan dan kurusan hari Sabat, itu kasih kepada Allah. Terus ada kasih kepada manusia, itu diajarkan Yesus dalam bentuk kasih lebih luas. Nah, jika itu ajaran Yesus tidak bertentangan dengan rahmatan lil alamin yang diajarkan Al-Quran, terus apa yang harus kita bantah sebenarnya? Seperti itu. Makanya kita secara pribadi tidak menutup diri. Jadi jadi kita tidak melihat doktrin, kita tanggalkan doktrin, karena doktrin itu saya yakin siapapun agamanya dan doktrinnya punya kepentingan. Saya minta maaf kalau memang ini salah, tapi saya yakin apapun agamanya, apapun doktrinnya, kalau kita bicara organisasi pasti punya kepentingan. Tapi kalau kita bicara dari hati dan bicara pandangan teologis, pasti kita akan paham mana yang benar dan mana yang harus kita ikuti. Terima kasih. Oke, baik. Saya mau tanya kepada saudara Stanley, di gereja Anda ibadahnya itu sujud? Kita beribadah, kalau beribadah sujud dalam namanya doa bertelut namanya Pak. Sujud dalam arti kata wajah sampai ke lantai. Kalau untuk secara seremonial atau dalil secara seremonial untuk konsep penyembahan kepada Allah yang esa tadi, kita masih sebatas bertelut atau bersujud. Tapi kalau dalam ajaran-ajaran Yahudi menggunakan kupluk atau menggunakan topi-topi sinagog namanya Pak. Topi-topi sinagog itu adalah wujud perendahan diri kita, karena dari sudut pandang manusia itu makhluk Allah yang namanya manusia itu yang paling tertinggi adalah kepala. Makanya di saat kita menutup, kita pakai kepala itu, kupluk itu tadi ya, kupluk Yahudi itu berarti kita merendah seperti itu. Itu kurang lebihnya pemahaman saya tentang konsep peribadatan. Tapi kalau mungkin ada direvisi atau mau ditambahkan, saya akan mendengarkan dengan seksama. Baik. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 66 nomor 23, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam bahasa Ibrani disebut syacah. Syacah itu adalah
bentuk badan yang kemudian sujud, ya, menyembah wajah sampai ke lantai. Ini yang dimaksud sujud, bukan baring ya, bukan baring, bukan tengkurap, tetapi sujud. Nah, ini dipraktekkan oleh umat Islam. Seluruh umat manusia akan sujud menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan di dalam kitab Yesaya 60 nomor 7, segala kambing domba Kedar akan terhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan bersedia dalam badamu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan kemudian rumah keagunganku. Ini kalau kita berbicara mengenai Kedar, berarti kita berbicara mengenai anak dari Nabi Ismail, anak kedua dari Nabi Ismail. Dan segala kambing ternak dari keturunan Kedar, anak Ismail, akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot, Nebayot ini anak pertamanya Nabi Ismail. Domba-domba jantan dari Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Ini kalau kita cari, ini di mana ini? Keturunan Ismail, Nebayot anak pertama, Kedar anak kedua, dan seterusnya. Keturunannya mempersembahkan kambing domba itu di mana? Gak mungkin di Yerusalem, tidak mungkin juga di Vatikan. Ini dilakoni hanya di tanah suci Mekah. Oleh karena itulah kemudian apa yang diterangkan di dalam Yesaya sebagai nubuatan ini, itu hanya digenapi di Islam. Anak keturunan Kedar, anak keturunan Nebayot mempersembahkan dan menghimpun kemudian kambing dombanya untuk ibadah di bait suci, Baitullah kalau di kami. Terakhir, di dalam Yesaya 60 nomor 15 juga diterangkan begini. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi oleh seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Ini di mana ini? Tidak lain hanya ada di Mekah sana. Yesaya 60 nomor selanjutnya dikatakan, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa mereka kepadamu, sedang raja-raja mereka itu digiring sebagai tawanan. Kemudian ini di mana ini? Seluruh kerajaan, seluruh presiden, seluruh raja-raja itu semua tertawan untuk melakukan ibadah dan sujud tempat tersebut. Itu di mana? Lalu kemudian Yesaya 60 lagi di data selanjutnya, sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu besi aku akan berikan kepadamu damai sejahtera, shalom, Islam, dan keadilan yang ada melindungi dan mengatur hidupmu. Islam diatur oleh keadilan dan melindungi serta aturan-aturan yang ada dalam syariat. Nah, inilah yang kemudian ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwa apa yang Anda pikirkan tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW itu memang betul, karena hanya keturunan daripada Nabi Ismail lah yang bisa mempraktekkan dan membuktikan kebenaran akan nubuat yang ada dalam Yesaya 60 secara satu perikop ini. Saya kira begitu dari saya. Kalau masih mau ditanggapi silakan. Yang pada intinya kemudian saya katakan apa yang Anda uraikan itu ada benarnya, dan semoga Anda bisa mencapai hidayah. Demikian dari saya, silakan. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih Bang untuk uraiannya atau pemaparannya tentang dalil-dalil yang Abang uraikan tadi. Saya sekali lagi mengatakan saya hanya bisa mendengarkan dengan seksama, tidak ada punya aku untuk membantah, karena saya pun tidak punya dalilnya, karena saya juga tidak paham tentang ajaran Islam. Pada poinnya itu saja Bang. Jadi saya terima kasih banyak untuk Abang. Sekalian saya juga mau izin pamit karena kami di Kendari juga sudah mau pagi. Salam toleransi daripada kami di Kendari sini. Kami Bang, saya promosi daerah dulu Bang. Kami di sini ada gereja sama masjid satu dinding Bang, dan kami sangat berdampingan. Biar orang Indonesia tahu bahwa kita di sini sangat toleransi. Sulawesi ada satu gereja gitu loh. Ya, terima kasih Bang.
Oke, Saudara Oke, Stanley. makasih Nanti banyak, Bang. kita diskusi lagi insyaallah. Ya, salam toleransi buat teman-teman muslim dan Salam juga Kristen yang ada di toleransi forum semuanya. ini. Baik, sama-sama. Selamat. Ya. Iya. Terima kasih ya, Bang Stanley. Oke, Ikhwan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis malam yang syahdu ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah ya khairu umma wahai kaum Yayasan Apologet Islam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi nanti. Terima kasih semuanya. Laskar Api, barakallahu fikum.